Apa sebenarnya yang membentuk kualitas hidup kita? Apakah itu penghasilan bulanan, status sosial, atau pencapaian akademik? Meskipun semua hal tersebut sering dijadikan tolok ukur kesuksesan, kenyataannya banyak orang yang sudah memiliki semuanya, namun tetap merasa kosong, tertekan, bahkan tidak bahagia. Di sisi lain, ada orang yang hidup sederhana, jauh dari kata sempurna secara materi, tapi tetap mampu menjalani hari dengan tenang dan penuh rasa syukur. Perbedaan ini tidak selalu terletak pada kondisi luar, melainkan lebih sering pada pola pikir. Pola pikir adalah cara kita memandang dan menafsirkan pengalaman hidup. Ia menjadi dasar dari bagaimana kita merespons setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ketika kita memiliki pola pikir yang sehat, realistis, dan memberdayakan, kita akan lebih mudah menemukan makna, bahkan dalam situasi yang sulit. Namun ketika pola pikir kita dipenuhi rasa takut, prasangka, atau pesimisme, maka hidup yang seharusnya bisa dijalani dengan ringan, justru terasa berat dan penuh tekanan. Banyak orang mengira bahwa untuk hidup lebih baik, mereka harus mengubah semua hal di luar dirinya, pekerjaan, lingkungan, pasangan, bahkan penampilan. Padahal perubahan yang paling berdampak seringkali justru datang dari dalam, dari cara kita berpikir. Pola pikir positif bukan berarti kita mengabaikan kenyataan, tapi kita memilih untuk menanggapinya dengan bijak. Kita belajar melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Kita tidak terus membandingkan diri dengan orang lain, melainkan fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Mengubah pola pikir bukan hal yang instan, tapi itu sangat mungkin. Sama seperti otot, pikiran pun bisa dilatih. Dengan kesadaran dan konsistensi, kita bisa membentuk pola pikir baru yang lebih adaptif, lebih optimis, dan lebih sehat. Dan ketika pola pikir berubah, cara kita merasakan hidup pun ikut berubah. Karena pada akhirnya, kualitas hidup bukan tentang apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita memaknai dan merespons apa yang terjadi. Dunia luar mungkin tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi pikiran kita itulah ruang yang bisa kita kelola, bentuk, dan arahkan. Di sanalah kualitas hidup sejati bermula. Bukan sengaja atau kebetulan Anda baru saja memulai membenahi pola pikir dengan mengklik video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tinggalkan komentar dan tekan tombol subscribe. Sebagai bentuk kepedulian, sesama manusia yang mau berubah ke arah yang baik, mari kita mulai. Bagian pertama, pola pikir positif versus negatif. Kita kupas dulu bagian pola pikir positif. Pola pikir positif, kunci untuk melihat peluang, bertahan, dan bersyukur. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, penuh tantangan, dan seringkali tak terduga, satu hal yang dapat menjadi penentu bagaimana kita menjalani hidup adalah pola pikir. Bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita memaknai dan menanggapi peristiwa tersebutlah yang menentukan kualitas pengalaman hidup kita. Dan dari sekian banyak jenis pola pikir yang mungkin terbentuk dalam diri seseorang, pola pikir positif memiliki pengaruh luar biasa terhadap ketahanan mental, kebahagiaan, dan rasa syukur. Pola pikir positif bukan berarti menolak realita atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini bukan sekadar tersenyum di tengah kesulitan, atau berpikir bahwa semuanya akan berjalan mulus. Pola pikir positif adalah sikap batin yang memilih untuk fokus pada kemungkinan, belajar dari kegagalan, dan melihat setiap tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan. Pola pikir ini tidak menyangkal kenyataan tapi memberikan kita sudut pandang yang lebih sehat dan lebih kuat dalam menjalaninya. Poin pertama, melihat peluang dalam kesulitan. Hidup tidak akan pernah steril dari masalah. Namun, orang dengan pola pikir positif akan cenderung melihat kesulitan sebagai jalan untuk berkembang, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dalam setiap hambatan ada pelajaran. Dalam setiap kegagalan ada evaluasi. Dalam setiap keterpurukan ada potensi untuk bangkit. Misalnya saat kehilangan pekerjaan, seseorang dengan pola pikir negatif mungkin langsung merasa gagal total, kehilangan harapan,
dan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Sementara itu, seseorang dengan pola pikir positif akan tetap merasakan kecewa, namun ia akan segera mulai bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Apakah ini kesempatan untuk mencoba bidang baru? Pola pikir positif membuka ruang untuk refleksi dan kreativitas, yang pada akhirnya bisa membawa seseorang keluar dari situasi sulit dengan wawasan dan kekuatan baru. Contoh lain adalah dalam hubungan personal. Konflik bisa dilihat sebagai keretakan yang menghancurkan atau sebagai peluang untuk memperbaiki komunikasi dan saling memahami lebih dalam. Perbedaan perspektif dalam tim kerja bisa menjadi sumber perpecahan atau justru pemicu inovasi. Semuanya tergantung pada cara kita memandangnya. Poin kedua, memperkuat ketahanan mental atau resiliensi. Ketahanan mental bukan berarti tidak pernah merasa sedih, marah, atau kecewa. Resiliensi adalah kemampuan untuk kembali bangkit setelah jatuh, untuk tetap melangkah meskipun dilanda ragu, dan untuk tetap bertahan walau hati sedang berat. Dan pola pikir positif adalah bahan bakar penting bagi ketahanan ini. Saat kita berpikir positif, kita melatih otak untuk mencari solusi, bukan berlarut-larut dalam masalah. Kita lebih mudah menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Dalam psikologi, individu dengan pola pikir positif cenderung memiliki locus of control internal yang kuat. Mereka percaya bahwa mereka memiliki pengaruh terhadap hidupnya sendiri. Ini menjadikan mereka lebih tangguh dalam menghadapi tekanan hidup. Selain itu, berpikir positif juga berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan mental. Studi menunjukkan bahwa orang yang optimis cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, sistem kekebalan tubuh lebih kuat, dan risiko depresi yang lebih rendah. Ketahanan mental bukan hanya soal kekuatan batin, tapi juga kemampuan untuk menjaga stabilitas diri di semua aspek, emosi, pikiran, dan tubuh. Poin ketiga, meningkatkan rasa syukur. Salah satu ciri khas dari pola pikir positif adalah kemampuan untuk menyadari dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Orang yang berpikir positif tidak hanya fokus pada apa yang belum dimiliki, tetapi juga menghargai apa yang sudah ada. Mereka cenderung lebih mudah bersyukur, karena pikiran mereka terbuka untuk melihat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam situasi yang sederhana sekalipun. Rasa syukur bukan sekadar bentuk kesopanan atau ucapan formal. Ia adalah kekuatan yang menenangkan hati, menjernihkan pikiran, dan membangkitkan semangat hidup. Ketika kita bersyukur, kita berhenti sejenak dari perlombaan mengejar yang belum ada, dan mulai menyadari bahwa hidup ini sudah memberikan banyak hal yang layak untuk dihargai. Dan dari kesadaran itulah, lahir kedamaian dan kepuasan batin yang tak bisa dibeli oleh apapun. Meningkatkan rasa syukur tidak selalu mudah, terutama saat hidup sedang sulit. Namun pola pikir positif membantu kita melatih rasa syukur. Misalnya, ketika menghadapi hari yang melelahkan, kita bisa tetap memilih untuk bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi esok hari. Ketika mengalami kegagalan, kita bisa bersyukur atas pelajaran yang dibawa. Saat kehilangan sesuatu, kita bisa mengingat dan menghargai saat-saat ketika kita memilikinya. Sekarang, mari kita bahas tentang pola pikir negatif. Pola pikir negatif, penjara, tak terlihat yang membatasi potensi diri di balik setiap tindakan, keputusan, dan respons emosional manusia, tersembunyi sesuatu yang sangat kuat namun sering diabaikan, pola pikir. Pola pikir adalah cara kita memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia. Ia membentuk bagaimana kita menafsirkan kejadian, menilai diri sendiri, dan merespons tekanan hidup. Di antara berbagai macam pola pikir, ada satu yang paling sering menjadi penghalang terbesar bagi pertumbuhan dan kebahagiaan seseorang, yaitu pola pikir negatif. Pola pikir negatif bukan hanya soal berpikir buruk atau pesimis, melainkan suatu kebiasaan mental yang membuat seseorang lebih mudah fokus pada kelemahan, masalah, kegagalan, dan kemungkinan buruk. Pola pikir ini secara halus menanamkan keraguan, ketakutan, dan perasaan tidak cukup baik ke dalam pikiran kita, hingga akhirnya membentuk keyakinan bahwa hidup memang susah, saya tidak mampu, atau tidak ada gunanya mencoba. Poin pertama, merasa terjebak dalam situasi.
Salah satu dampak utama dari pola pikir negatif adalah munculnya perasaan terjebak. Ketika seseorang terus-menerus memandang hidup dari sudut yang pesimis, mereka merasa tidak punya pilihan. Mereka melihat masalah sebagai jalan buntu, bukan tantangan yang bisa dicari solusinya. Contohnya, seseorang yang gagal dalam bisnis pertamanya mungkin langsung berpikir, "Saya memang tidak cocok jadi pengusaha," lalu berhenti mencoba. Padahal banyak pengusaha sukses yang justru memulai dari kegagalan. Namun, ketika seseorang berpola pikir negatif, kegagalan bukan dilihat sebagai batu loncatan, melainkan sebagai bukti bahwa dirinya memang tidak pantas berhasil. Rasa terjebak, ini bukan karena kenyataan yang tidak bisa diubah, melainkan karena keyakinan batin bahwa tidak ada jalan keluar. Ini adalah jebakan mental yang membatasi pilihan-pilihan yang sebenarnya masih terbuka. Poin kedua, mudah menyerah dan kehilangan. Motivasi pola pikir negatif juga sangat erat kaitannya dengan keputusasaan, karena selalu melihat sisi buruk. Orang yang terjebak dalam pola pikir ini cenderung lebih cepat menyerah. Sedikit hambatan saja bisa membuat mereka kehilangan semangat. Ketika dihadapkan pada tantangan, seseorang dengan pola pikir positif akan bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Namun seseorang dengan pola pikir negatif akan langsung berpikir, "Ini terlalu sulit," atau bahkan, "Saya memang selalu gagal." Dalam jangka panjang, hal ini membentuk kebiasaan untuk menghindari tantangan, tidak mau mengambil risiko, dan hanya bermain aman, yang pada akhirnya membuat mereka tidak pernah benar-benar berkembang. Rasa percaya diri perlahan terkikis karena setiap kegagalan dikaitkan dengan identitas diri, bukan proses pembelajaran. Misalnya, daripada berkata, "Saya belum berhasil," mereka berkata, "Saya memang tidak mampu." Perbedaan kecil ini memiliki dampak besar terhadap cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan di masa depan. Poin ketiga, melihat kegagalan sebagai akhir, bukan proses. Pola pikir negatif memperlakukan kegagalan sebagai titik akhir. Ia tidak melihat bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju keberhasilan. Padahal, hampir semua orang yang sukses pernah jatuh, salah langkah, bahkan ditertawakan. Yang membedakan mereka bukanlah absennya kegagalan, tetapi respons mereka terhadap kegagalan itu sendiri. Seseorang yang berpola pikir negatif mungkin melihat satu kali penolakan sebagai penanda bahwa ia harus berhenti mencoba. Sementara orang dengan pola pikir berkembang, growth mindset, akan melihat penolakan itu sebagai umpan balik, sebagai masukan untuk berkembang. Melihat kegagalan sebagai akhir menciptakan rasa takut yang konstan. Orang menjadi tidak berani mengambil langkah baru karena takut jatuh. Akibatnya mereka tetap berada di zona nyaman yang sesungguhnya membuat mereka tidak puas, tapi dianggap aman. Mereka tidak menyadari bahwa ketakutan terhadap kegagalan justru menghalangi mereka dari potensi besar yang belum tergali. Bagian keempat, dampak pada kesehatan mental dan relasi sosial. Pola pikir negatif tidak hanya memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri, tapi juga bagaimana ia memandang dunia dan orang lain. Ketika pikiran dipenuhi prasangka, kecurigaan, dan pesimisme, seseorang bisa mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat. Mereka mungkin mudah tersinggung, sulit mempercayai orang lain, atau merasa tidak layak dicintai. Dalam jangka panjang, pola pikir negatif dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Ia menjadi pintu masuk bagi stres kronis, kecemasan, bahkan depresi. Pikiran negatif yang berulang-ulang menciptakan jalan setapak di otak. Semakin sering dilalui, semakin kuat pengaruhnya. Tanpa disadari, seseorang bisa terjebak dalam siklus pikiran negatif yang sulit diputus. Bagian kedua, growth mindset versus fixed mindset. Kita bahas growth mindset terlebih dahulu. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan cepat dan tantangan yang tidak terduga, kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang adalah kunci untuk bertahan dan berhasil. Namun, lebih dari sekadar keterampilan teknis atau pengetahuan yang luas, fondasi dari pertumbuhan sejati justru terletak pada cara kita berpikir. Disinilah konsep growth mindset atau pola pikir bertumbuh menjadi sangat penting.
Istilah growth mindset pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Carol S. Dweck, seorang profesor psikologi di Stanford University. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa individu yang percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, dan pembelajaran dari kesalahan, memiliki peluang jauh lebih besar untuk mencapai keberhasilan dibandingkan mereka yang percaya bahwa kecerdasan atau bakat adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Apa itu growth mindset? Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan, dan talenta bukanlah hal yang tetap, melainkan dapat terus berkembang melalui proses belajar dan latihan. Seseorang dengan pola pikir ini tidak takut gagal, karena ia memandang kegagalan sebagai bagian dari proses menuju kemajuan. Sebaliknya, lawan dari growth mindset adalah fixed mindset, yakni pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dasar seseorang, seperti kecerdasan atau bakat, adalah sifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Orang dengan pola pikir tetap cenderung menghindari tantangan, menyerah dengan mudah, dan merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Contoh sederhana, fixed mindset. Aku tidak pandai matematika, jadi tidak ada gunanya mencoba. Growth mindset. Aku belum menguasai matematika, tapi aku bisa belajar dan berkembang. Bagaimana ciri-ciri growth mindset? Pertama, melihat tantangan sebagai kesempatan belajar, bukan ancaman. Kedua, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan bukti bahwa dirinya tidak mampu. Fokus pada proses dan usaha, bukan hanya pada hasil akhir. Ketiga, terbuka terhadap kritik membangun dan tidak merasa diserang secara pribadi. Keempat, menghargai kemajuan sekecil apapun sebagai langkah ke arah yang benar. Kelima, terinspirasi oleh keberhasilan orang lain, bukan merasa terintimidasi. Mengapa growth mindset penting? Di dunia nyata tidak ada perjalanan yang lurus tanpa hambatan. Bahkan orang-orang paling sukses pun mengalami kegagalan berulang kali sebelum akhirnya mencapai titik puncak mereka. Growth mindset menjadi penting karena pertama, meningkatkan ketangguhan mental, resiliensi. Orang dengan growth mindset tidak mudah menyerah karena mereka tahu setiap kesulitan adalah batu loncatan. Kedua, mempercepat pembelajaran. Ketika kita percaya bahwa kita bisa belajar, kita akan lebih aktif mencari ilmu dan menerima umpan balik. Ketiga, membangun rasa percaya diri. Karena fokusnya adalah pada proses, kita tidak terlalu terobsesi pada penilaian orang lain. Keempat, memupuk kreativitas dan inovasi. Dengan tidak takut salah, kita lebih berani mencoba pendekatan baru dan berpikir di luar kebiasaan. Lalu, selanjutnya, apa? Bagaimana growth mindset dalam kehidupan sehari-hari? Growth mindset tidak hanya berlaku di dunia pendidikan atau pekerjaan. Ia bisa diterapkan di hampir semua aspek kehidupan. Dalam belajar, seorang siswa dengan growth mindset akan melihat nilai rendah sebagai sinyal untuk belajar lebih giat, bukan sebagai label bahwa ia bodoh. Dalam hubungan, pasangan yang berpola pikir tumbuh akan melihat konflik sebagai peluang untuk saling memahami, bukan alasan untuk menyerah. Dalam karier, seorang karyawan akan menggunakan kegagalan proyek sebagai pelajaran berharga, bukan alasan untuk mundur. Dalam kesehatan pribadi, seseorang akan melihat pola hidup sehat sebagai perjalanan bertahap, bukan target yang harus langsung sempurna. Lalu, cara mengembangkan growth mindset harus bagaimana? Jika kamu merasa lebih sering berada dalam fixed mindset, jangan khawatir. Sama seperti otot, pola pikir pun bisa dilatih. Berikut beberapa cara untuk mulai membangun growth mindset. Ganti kata-kata negatif dengan konstruktif. Daripada berkata, "Saya tidak bisa," ubah menjadi "Saya belum bisa." Kata "belum" menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Lihat kegagalan sebagai data, bukan drama. Evaluasi apa yang tidak berhasil, dan gunakan sebagai bahan perbaikan. Rayakan proses, bukan hanya hasil. Beri penghargaan pada diri sendiri atas usaha dan disiplin yang dilakukan, bukan semata-mata pada pencapaian besar. Terbuka terhadap masukan. Umpan balik bukan berarti kamu buruk, melainkan kesempatan untuk tumbuh lebih baik.
Kelilingi diri dengan orang yang berpola pikir tumbuh. Energi dan perspektif mereka akan memengaruhi cara kita melihat dunia. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah growth mindset harus positif terus-terusan? Perlu dipahami bahwa growth mindset bukan berarti memaksakan optimisme berlebihan atau menolak emosi negatif. Justru orang dengan pola pikir tumbuh tahu bahwa kecewa, frustasi, atau lelah adalah bagian alami dari perjalanan. Bedanya, mereka tidak membiarkan perasaan itu menghentikan langkah mereka. Growth mindset bukan tentang merasa semua pasti bisa, tetapi tentang percaya bahwa kemajuan selalu mungkin selama kita terus belajar dan mencoba. Ini adalah cara berpikir yang realistis, aktif, dan berdaya. Ingat, hidup sebagai proses, bukan tujuan akhir. Dalam kehidupan seringkali kita terlalu sibuk mengejar hasil hingga lupa bahwa pertumbuhan sejati justru terjadi dalam prosesnya. Growth mindset mengajarkan kita bahwa tidak ada kesuksesan instan, dan bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah kemenangan tersendiri. Dengan growth mindset, kita belajar untuk mencintai perjalanan, bukan hanya hasil. Kita belajar untuk tidak takut salah, karena setiap kesalahan membawa pelajaran. Dan yang terpenting, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, bukan demi kesempurnaan, tapi demi pertumbuhan. Ingat, bukan siapa kita hari ini yang menentukan masa depan kita, tetapi bagaimana kita melihat diri kita dan seberapa besar keinginan kita untuk terus bertumbuh. Bagian ketiga. Pola pikir menentukan. Respon emosional. Cara kita melihat dunia membentuk cara kita merasakannya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa dalam satu kejadian yang sama, dua orang bisa bereaksi dengan cara yang sangat berbeda? Misalnya, dua orang sama-sama mengalami kegagalan saat wawancara kerja. Yang satu merasa hancur, hilang harapan, bahkan menyalahkan dirinya secara berlebihan, sementara yang satu lagi merasa kecewa tentu saja, tetapi segera bangkit dan menjadikannya pelajaran untuk persiapan berikutnya. Perbedaannya bukan terletak pada apa yang terjadi, tapi pada bagaimana mereka memaknai apa yang terjadi. Disinilah letak kekuatan pola pikir. Pola pikir menentukan bagaimana kita memproses peristiwa, membentuk reaksi emosional, dan pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan, baik itu dalam aspek kesehatan mental, hubungan sosial, maupun kondisi fisik. Sekarang, mari kita dengarkan poin pertamanya. Antara fakta dan interpretasi, salah satu prinsip penting dalam psikologi kognitif adalah bahwa emosi tidak langsung muncul dari peristiwa, tetapi dari interpretasi kita terhadap peristiwa itu. Dengan kata lain, bukan kegagalan itu sendiri yang membuat kita sedih atau marah, tetapi cara kita menafsirkan kegagalan tersebut. Respon emosional kita sangat bergantung pada narasi batin yang kita ciptakan setelah suatu kejadian, dan narasi itu dibentuk oleh pola pikir yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, baik secara sadar maupun tidak. Poin kedua, pola pikir dan kesehatan mental. Ketika seseorang memiliki pola pikir negatif dan kaku, ia lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres kronis, kecemasan, bahkan depresi. Mengapa? Karena setiap kegagalan, kritik, atau tantangan akan dipandang sebagai ancaman terhadap harga diri. Mereka merasa tidak punya kendali atas hidupnya, dan hal ini menimbulkan beban psikologis yang berat. Sebaliknya, seseorang dengan pola pikir fleksibel dan positif memiliki ketahanan mental yang lebih baik. Mereka tidak menyangkal emosi negatif, tetapi tahu bagaimana mengelolanya. Mereka sadar bahwa kekecewaan adalah bagian dari kehidupan, namun tidak membiarkannya menetap terlalu lama di dalam pikiran. Beberapa contoh dampak pola pikir terhadap kesehatan mental. Pola pikir korban. Mereka akan berkata, hidup ini tidak adil, semuanya melawan saya. Apa dampak dari pikiran seperti itu? Betul, menyebabkan sikap pasif, marah terhadap dunia, dan mudah menyerah. Sedangkan, untuk orang yang memiliki pola pikir bertanggung jawab, akan berkata, ini memang sulit,
tapi saya bisa memilih bagaimana meresponsnya. Hasilnya, menumbuhkan rasa kendali, optimisme realistis, dan penguatan diri. Respon emosional kita juga memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita terus-menerus berpikir negatif, kita cenderung mudah tersinggung, defensif, atau bahkan menarik diri dari orang lain. Pola pikir semacam ini menciptakan jarak dalam hubungan, baik itu dalam keluarga, pertemanan, atau dunia kerja. Sebaliknya, orang yang mampu mengelola pikirannya cenderung lebih bijak dalam berkomunikasi. Mereka tidak mudah terpancing emosi, lebih mampu memahami perspektif orang lain, dan tidak merasa harus menang dalam setiap perbedaan pendapat. Contoh, saat dikritik, orang dengan pola pikir tertutup akan merasa diserang dan membalas dengan emosi, dan orang dengan pola pikir terbuka akan mencoba mendengarkan, menimbang kritik tersebut, dan mengambil pelajaran darinya. Dengan kata lain, pola pikir tidak hanya menciptakan kedamaian batin, tapi juga mempererat hubungan antar manusia. Poin ketiga, pola pikir dan kesehatan fisik. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi pola pikir juga berdampak langsung pada kesehatan fisik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cara kita berpikir dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh, tekanan, darah, dan bahkan proses penyembuhan penyakit. Orang yang memiliki pola pikir optimis dan resilient, tangguh, cenderung memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Mereka lebih rutin berolahraga, makan lebih seimbang, dan lebih sedikit mengandalkan zat-zat seperti alkohol atau rokok untuk meredakan stres. Mereka juga memiliki kadar hormon stres yang lebih rendah karena tidak membiarkan pikiran negatif mendominasi pikiran mereka terlalu lama. Contohnya, dalam penelitian terhadap pasien jantung, mereka yang memiliki harapan hidup tinggi dan pola pikir positif cenderung pulih lebih cepat pasca operasi dibanding yang pesimis. Dalam studi lain, pasien kanker dengan pendekatan mental yang kuat dan positif lebih responsif terhadap terapi dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Melatih pola pikir untuk respon emosional yang sehat. Berita baiknya, pola pikir bisa dilatih dan diubah. Tidak peduli bagaimana kita tumbuh atau apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, kita selalu punya kesempatan untuk membentuk pola pikir yang lebih sehat. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain: sadari dialog batin, amati pikiran yang muncul dalam diri saat menghadapi kegagalan. Apakah cenderung menyalahkan diri atau terbuka untuk belajar? Gunakan bahasa yang memberdayakan. Ubah "saya tidak bisa" menjadi "saya belum bisa". Satu kata kecil bisa membuat perubahan besar. Latih kesadaran, mindfulness. Dengan menyadari pikiran dan emosi tanpa menghakimi, kita bisa memilih respons yang lebih bijak daripada reaksi impulsif. Kembangkan empati dan rasa ingin tahu. Dalam konflik, coba pahami maksud orang lain alih-alih langsung tersinggung. Ini akan memperbaiki kualitas relasi sosial. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kita tidak bisa memilih peristiwa, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dunia tidak berubah, tapi cara kita melihat dunia bisa. Akhirnya kita bisa menyadari satu hal penting. Respon emosional kita bukanlah hasil mutlak dari situasi luar, melainkan hasil dari interpretasi internal yang dibentuk oleh pola pikir kita. Dan pola pikir itu, kabar baiknya, adalah sesuatu yang bisa kita bentuk, latih, dan ubah. Dua orang bisa jatuh di tempat yang sama, tapi yang satu bisa bangkit dan berjalan lebih kuat, sementara yang lain tetap terpuruk. Perbedaannya bukan pada jatuhnya, tapi pada keyakinan dalam pikiran mereka tentang apa arti dari kejatuhan itu. Jika kita ingin hidup yang lebih tenang, sehat, dan bermakna, kita bisa mulai bukan dengan mengubah dunia luar, tapi dengan membenahi dunia dalam pikiran kita sendiri. Bagian terakhir, pola pikir sehat, kunci menuju kualitas hidup yang lebih bahagia, produktif, dan bermakna. Banyak orang mencari cara meningkatkan kualitas hidup, entah lewat kekayaan, popularitas, jabatan, atau pencapaian tertentu. Namun ada satu aspek yang sering dilupakan, padahal dampaknya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan: pola pikir.
Pola pikir adalah cara kita memandang diri sendiri, dunia, dan kehidupan secara keseluruhan. Ia menjadi dasar dari bagaimana kita merespons tantangan, mengambil keputusan, membangun hubungan, hingga bagaimana kita merasakan kebahagiaan. Dan yang paling menarik, kualitas hidup yang tinggi bukan hanya soal hidup nyaman, tetapi tentang hidup yang terasa bermakna dan dijalani dengan penuh kesadaran. Pola pikir sehat bukan berarti berpikir positif terus-menerus. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah mengira bahwa berpola pikir sehat artinya harus selalu positif, selalu ceria, dan tidak boleh sedih atau kecewa. Padahal manusiawi bagi kita untuk merasa marah, kecewa, takut, atau cemas. Pola pikir yang sehat bukanlah menyangkal perasaan-perasaan itu, melainkan mampu mengelola dan memahami emosi secara realistis dan konstruktif. Contohnya, ketika gagal dalam suatu proyek, berpikir sehat bukan berarti berkata, "Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar," padahal dalam hati merasa hancur. Sebaliknya, berpikir sehat berarti menyadari, "Saya kecewa karena saya berharap hasilnya baik. Tapi ini bukan akhir segalanya. Saya bisa belajar dari ini dan mencoba lagi." Pola pikir sehat mengajarkan kita untuk berdamai dengan kenyataan, bukan menyangkalnya. Kita tidak memanipulasi pikiran untuk selalu happy, melainkan menciptakan ruang mental untuk merespons situasi dengan jernih dan seimbang. Hubungan langsung ke kebahagiaan. Kebahagiaan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam. Banyak penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang memiliki pola pikir sehat cenderung lebih puas dalam hidupnya, meskipun tidak selalu memiliki materi berlebih. Mereka lebih mampu menikmati momen-momen kecil dalam keseharian, tidak terlalu tergantung pada validasi dari luar, mampu menemukan makna dalam kesulitan. Mengapa ini penting? Karena dalam hidup nyata kita tidak bisa mengontrol semua hal, tapi kita bisa mengontrol cara kita menanggapi hal-hal itu. Inilah yang membedakan hidup yang penuh tekanan dengan hidup yang lebih damai dan seimbang. Produktivitas yang berakar pada kesadaran diri. Produktivitas sering dikaitkan dengan kerja keras tanpa henti. Namun tanpa pola pikir yang sehat, kerja keras bisa berubah menjadi kelelahan mental. Orang dengan pikiran tidak sehat cenderung terdorong oleh rasa takut gagal, perfeksionisme atau kecemasan. Mereka mungkin terlihat sibuk tapi tidak bahagia. Sebaliknya, pola pikir sehat membangun produktivitas yang berkelanjutan karena berakar dari tujuan yang jelas. Motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemampuan mengatur emosi saat stres datang. Orang dengan pola pikir sehat juga tahu kapan harus beristirahat, kapan harus menetapkan batas, dan kapan harus mengubah arah. Mereka bekerja dengan sadar, bukan sekadar sibuk. Makna hidup tidak ditemukan, tapi dibentuk lewat cara berpikir. Banyak orang bertanya, "Apa makna hidup saya?" Jawaban atas pertanyaan ini tidak ditemukan di luar sana. Ia dibentuk dari bagaimana kita memaknai pengalaman kita sendiri. Pola pikir sehat membantu kita melihat kesulitan sebagai bagian dari proses pendewasaan, mengaitkan tindakan kita sehari-hari dengan nilai yang lebih dalam, menghargai perjalanan hidup, bukan hanya hasil akhir. Dengan begitu, kita tidak perlu menunggu hidup sempurna untuk merasa bermakna. Kita bisa menciptakan makna dari hal sederhana, seperti memberi, berbagi, belajar, dan berkembang. Pola pikir sehat dan hubungan yang berkualitas hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang hubungan dengan orang lain. Pola pikir sehat menciptakan landasan yang kuat untuk interaksi sosial yang sehat. Orang dengan pola pikir matang lebih cenderung mendengarkan tanpa menghakimi, mengungkapkan perasaan dengan jujur tapi tidak melukai, tidak menganggap konflik sebagai ancaman tapi sebagai kesempatan untuk memahami, tidak menyalahkan orang lain atas emosi pribadi. Ini membuat relasi, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan, lebih hangat, jujur, dan saling mendukung. Kesehatan fisik dan energi hidup. Tidak banyak yang menyadari, tetapi pikiran yang terus-menerus negatif dapat
menghasilkan hormon stres seperti kortisol secara berlebihan dalam tubuh. Dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan gangguan tidur, tekanan darah tinggi, penurunan daya tahan tubuh, bahkan mempercepat penuaan sel. Pola pikir yang sehat, meskipun tidak menghindarkan kita dari stres, bisa membantu tubuh lebih cepat pulih, membuat kita lebih sadar akan kebutuhan tubuh, makan sehat, istirahat cukup. Menjaga keseimbangan antara aktivitas dan relaksasi. Dengan pikiran yang lebih tenang dan terarah, kita tidak hanya hidup lebih sehat, tapi juga memiliki energi untuk melakukan hal-hal yang kita cintai, membangun kualitas hidup dari dalam. Meningkatkan kualitas hidup tidak harus dimulai dari perubahan besar di luar diri. Terkadang perubahan paling bermakna justru datang dari cara kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Pola pikir yang sehat memberi kita ruang untuk menerima realitas, merespons dengan bijak, dan bertumbuh dari setiap pengalaman. Bukan berarti hidup akan selalu mudah, tapi dengan pola pikir yang sehat kita tidak mudah goyah. Kita tetap bisa berdiri dan melangkah maju, bahkan saat angin kehidupan berembus kencang. Jadi, jika kamu sedang mencari kualitas hidup yang lebih baik, mungkin jawabannya bukan di tempat lain. Mungkin jawabannya ada di dalam dirimu sendiri, di dalam pola pikirmu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh cara kita berpikir. Pola pikir positif membantu kita melihat peluang di balik kesulitan, sedangkan pola pikir negatif membuat kita mudah menyerah dan merasa terjebak. Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha dan pembelajaran, sementara mereka yang memiliki fixed mindset cenderung takut gagal dan menghindari tantangan. Pola pikir juga memengaruhi respon emosional kita terhadap peristiwa. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tapi merespons secara berbeda tergantung cara pandangnya. Ini berdampak langsung ke kesehatan mental, relasi sosial, dan bahkan kesehatan fisik. Akhirnya, pola pikir yang sehat bukan berarti selalu berpikir positif, tapi mampu mengelola pikiran dengan realistis dan konstruktif. Inilah fondasi dari hidup yang lebih bahagia, produktif, dan bermakna. Saya adalah orang yang sangat mendukung perubahan, perkembangan, pertumbuhan, dan segala hal yang bisa menjadikan kita lebih kuat. Dengan video ini, mari kita sama-sama berkembang dan bertumbuh jadi lebih baik. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dalam keadaan kita telah bertumbuh.